Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau IT The Movie. Dan pertama-tama yang mengucapkan adalah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat buat kalian yang merayakan seperti admin di sini ya. Oke, langsung saja kita lanjut dari part selanjutnya atau video selanjutnya dari lanjutan Lord Nili atau Tales of the Asgard part ke-88. Diperlihatkan Nili pun berteriak dan meledakkan seluruh kekuatannya. Raja Iblis mengatakan teknik apa yang digunakan oleh Nili, bahkan nafasnya saja meningkat begitu kuat. Kemudian Raja Iblis menyerang Nili dengan aura jahatnya, namun mudah bagi Nili menangkisnya. Lantas sembari mengingat Raja Kota, Nili pun langsung mengayunkan pedang Dewa Petir untuk menghabisi Raja Iblis. Terlihat Raja Iblis mencoba menahan serangan petir dari Nili yang sangat bertubi-tubi, hingga pada akhirnya Raja Iblis pun terkena serangan pedang Dewa Petir Nili. Serangan itu pun membuat Raja Iblis jatuh tidak berdaya. Terlihat Raja Iblis yang sudah babak belur diserang oleh Nili, ia pun mencoba melarikan diri. Namun Nili menyerang kembali disertai dengan avatar roh Raja Kota. Kemudian serangan itu pun berhasil melukai Raja Iblis. Tapi ternyata jiwa Raja Iblis menyatu dengan armornya untuk bertahan dari serangan Nili. Nili yang menyadari hal tersebut, ia pun tadinya ingin menyerang Raja Iblis kembali. Namun Lord Nili nampaknya sudah tidak kuat lagi. Dengan amarah yang sangat meledak, Nili bersumpah akan menangkap Raja Iblis, memusnahkan jiwanya agar tidak akan pernah terlahir kembali. Setelah hal itu, Nili pun memasukkan jejak nafas jiwa Raja Kota pada cermin jiwa. Namun jiwa Raja Kota sudah tidak ada lagi. Nili bergumam, ini sama seperti di kehidupan ia sebelumnya. Sementara itu, Xion yang sedang menangis karena kematian ayahnya. Di depan pedang sang ayah, Nili pun menghampiri Xion dan meminta maaf kepada Xion. Akan tetapi Xion langsung memeluk Nili, sembari ia pun menangis. Ia memaksakan teknik ilahi jalan surgawi, yang pada akhirnya ia gagal melindungi. Nili mengatakan jika ada cara menghidupkan kembali Raja Kota, Nili tidak akan menyerah. Xion pun terkejut apa ada cara untuk menghidupkan ayahnya kembali. Nili mengatakan itu mungkin, yaitu memakai teknik ruang waktu. Asalkan mereka pergi ke alam reruntuhan naga dan mencapai tingkat kultivasi tertentu, pasti akan menemukan jalan keluarnya. Xion mengatakan ia pasti akan pergi ke alam reruntuhan naga, lalu menjadi lebih kuat dan bisa membangkitkan ayahnya kembali, juga yang pasti membalaskan dendam pada Raja Iblis. Di malam hari yang hujan, terlihat Tuan Yemo Xion berkabung atas kematian Yezong disertai barisan lilin yang banyak. Tuan Yemo bilang benua Serling membeku di bulan Desember. Anaknya Yezong selalu menjaga kemuliaan dan pantang menyerah telah tiada. Meski penuh dengan duka, hidup dan mati adalah takdir langit. Mengetahui semuanya, jangan terlalu memikirkannya. Terlihat Tuan Yemo sangat berduka atas kematian putranya. Tuan Yemo menjelaskan pada Xion bahwa Yezong mati dalam pertempuran untuk melindungi kota Glory. Yezong tidak mempermalukan leluhur, dan Tuan Yemo sangat bangga terhadap putranya. Sementara Nili yang ada di luar, disertai hujan yang turun, ia mengatakan ini terulang kembali. Ia pikir ia bisa mengendalikan nasibnya sendiri, bahkan nasib orang lain. Namun ternyata Nili sendiri hanyalah sebuah pion dalam permainan. Nili pun bergumam, mulai dari sekarang mereka akan meninggalkan kota Glory dan memulai perjalanan ke alam reruntuhan naga.
Di keesokan harinya, Nili dan lainnya bersiap berangkat. Tuan Iyemo yang melihat dari atas, ia pun bergumam. Ia sudah berpergian sepanjang hidupnya, juga telah menghabiskan banyak waktu jauh dari mereka. Ia pun akan menjaga kota Glory sementara waktu. Jika suatu hari nanti dirinya tidak bisa berjalan lagi, kota Glory akan diserahkan kepada Nili dan teman-temannya. Kemudian setelah Nili dan lainnya sampai di persinggahan, sebelum naik ke alam runtuhan naga, Nili mencari Raja Iblis yang sepertinya masih bersembunyi dan juga belum pulih. Nili pun menunggu Raja Iblis keluar. Nili juga tidak akan memberi kesempatan Raja Iblis untuk menggunakan armor hartanya. Namun Ketua Ming atau penguasa neraka mengetahui apa yang dipikirkan oleh Nili. Ketua Ming bilang, jika Nili dan Raja Iblis saling membunuh, guru dari pihak lain memiliki hak untuk menghabisi Nili. Tentu saja Ketua Ming juga akan melakukannya jika ada seseorang yang ingin menghabisi Nili. Nili pun bertanya pada Ketua Ming, jika ayahnya dibunuh, apa Nili tidak memiliki hak untuk membalas dendam? Ketua Ming menjelaskan jika Nili bertindak gegabah sekarang, balas dendam Nili akan gagal, juga akan kehilangan nyawanya sia-sia. Ketua Ming menyarankan pada Nili dan lainnya, begitu tiba di alam runtuhan naga, mereka harus berkultivasi sampai tingkat tertentu, baru kemudian menyelesaikan balas dendam mereka. Pada saat itu juga para guru tidak akan menghentikan mereka. Nili pun berpikir jika kultivasinya melampaui Raja Iblis dan Ketua Ming, dia juga tidak akan bisa menghentikan Nili. Nili mengerti dan akan mengikuti arahan gurunya. Kemudian Nili mengingatkan Duan Jian bahwa Duan Jian dan Raja Iblis bergabung dengan sekte yang sama. Duan Jian bilang Nili tenang saja, jika ada kesempatan Duan Jian juga ingin membunuh Raja Iblis. Nili mengatakan sekarang Duan Jian bukan tandingan Raja Iblis, lebih baik lindungi dirinya sendiri. Kemudian Nili pun menghampiri Zion dan mengatakan, begitu Zion tiba di alam runtuhan naga, pastikan Zion menjaga dirinya baik-baik. Demi masa depan semua orang, mereka semua harus berusaha lebih keras. Nili dan Zion pun saling berpelukan. Terlihat Zion pun sangat menyayangi Nili. Tak lama setelah hal tersebut, dunia kecil Linglong pun terbuka, yang menandakan sudah waktunya pergi ke sekte ilahi suara surgawi, ucap ketua wanita itu. Lalu Zion pun bilang kepada Nili sudah waktunya ia pergi. Akan tetapi saat itu justru Zion mendorong Ning Er agar berpamitan kepada Nili. Nili mengatakan Ning Er harus menjaga dirinya baik-baik ketika ada di sana. Secara spontan Ning Er pun langsung memeluk Nili. Nona Ling Yun bilang, menjadi anak muda sungguh enak, dikarenakan ia saja sudah lupa bagaimana rasanya walau sudah hidup begitu lama. Sementara itu Ning Er bilang, beberapa waktu lalu ia memiliki mimpi yang begitu panjang. Ia berubah menjadi monster jelek, setiap hari selalu berada dalam pertempuran tanpa akhir, diperlihatkan di kehidupan sebelumnya. Ning Er bertarung sengit dengan binatang roh, sampai suatu hari ia bertemu dengan Nili. Terlihat di saat itu Nili pun langsung menyelamatkan Ning Er yang terpojok oleh binatang roh. Sejak saat itu Ning Er telah menemukan arti hidupnya dan juga bertarung untuk Nili. Meskipun itu hanyalah mimpi, akan tetapi Ning Er merasa itu adalah takdirnya. Ning Er pun mengucapkan sampai jumpa pada Nili. Ning Er pastikan ia akan menjadi lebih kuat setelah pergi ke alam runtuhan naga. Nili pun bergumam di kehidupan sebelumnya setelah Zion masih ada satu wanita. Terlihat di kehidupan sebelumnya Nili pun terkejut. Bagaimana Ning Er tahu namanya, sedangkan Nili tidak mengenalnya. Nili mengingat di kehidupan sebelumnya Ning Er mengikutinya tanpa berkata apapun. Dan Ning Er pun hidup bersama Nili dalam waktu yang lama. Setelah lolos dari berbagai situasi yang sulit bersama dengannya, Nili pun mulai menerima Ning Er. Namun pada akhirnya Ning Er berjuang dan mati untuk Nili. Ini juga yang membuat Nili menyalahkan dirinya sepanjang waktu.
Tapi setelah bersama begitu lama, Nili tidak pernah mencintai Ning Er. Bahkan sampai akhirnya Nili tidak tahu bagaimana wajah Ning Er, hanya mengetahui kalau namanya adalah Xiao Ning. Nili menyadari saat pertama kali bertemu dengan Ning Er langsung mengenali Nili. Nili pun menyesal kenapa ia tidak terpikirkan sama sekali bahwa Xiao Ning adalah Xiao Ning Er. Apalagi Xiao Ning bilang wajahnya rusak saat berada di hutan kegelapan, jiwanya juga terbakar dan terkena kutukan tanpa ujung. Terlihat di kehidupan sebelumnya Ning Er mengatakan dalam hutan yang gelap itu menyembunyikan sesuatu yang sangat menakutkan, bahkan melebihi batas yang bisa dicapai oleh semua praktisi kuat di alam reruntuhan naga. Nili pun bertanya-tanya rahasia apa yang tersembunyi di hutan iblis hitam, dan bagaimana Ning Er bisa bertahan dari kutukan yang ia terima, dan bagaimana Ning Er juga bisa sampai ke alam reruntuhan naga. Nili pun akan memeriksa hutan itu begitu sampai di sana, agar bisa memecahkan berbagai misteri kehidupan masa lalu Ning Er. Sementara itu, Piao justru dijewer oleh Xiao Shu, dan Xiao Shu mengingatkan agar Piao tidak berselingkuh dikarenakan Piao berbeda sekte dengannya. Piao meratasi nasibnya yang tidak dipeluk oleh Xiao Shu, sedangkan Nili mendapat pelukan dari dua dewi yang ia malah diberi pelajaran. Kemudian Ning Er dan lainnya pergi. Nili mengatakan sampai jumpa, dan nanti ketika Nili sampai di alam reruntuhan naga, Nili pun akan menemui Ziyun dan juga lainnya. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Trust of Demon X God part ke-88-nya di season 7 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate seminggu sekali, yaitu biasa hari Minggu atau Senin ya. Karena kan memang ini hari lebarannya, adminnya sedikit sih begitu ya. Tapi pastinya nanti akan update kembali secara rutin, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.